Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Natasha Tarno Putri. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Matematika kelas 2021C. Akan melakukan pembacaan lembar jawaban ujian tengah semester Gasal tahun akademik 2021-2022 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purbojati. Berikut identitas saya terlampir dan tanda tangan saya serta orang tua yang terlampir. Untuk soal pertama, mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila, menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila, dan B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Jadi untuk poin A, tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter bangsa, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa, menciptakan wahana pembelajaran bagi generasi penerus bangsa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, sebagai bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin 6, memperkuat Pancasila sebagai dasar filosofi falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin 7, memberikan pemahaman atau penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada para generasi penerus bangsa sebagai warga negara Republik Indonesia serta membimbing agar mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin 8, mempersiapkan para generasi penerus bangsa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan poin 9 atau poin terakhir, membentuk sikap mental generasi penerus bangsa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Poin B, landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah landasan historis. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945, disahkanlah UUD 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang kedua adalah landasan historis, yakni pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah landasan yuridis, yakni Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Yang keempat adalah landasan filosofis. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan NKRI. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan.
Untuk nomor 2, mengidentifikasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perjuangan bangsa. A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yang pertama ada nilai religi, berupa animisme dan dinamisme. Ada ritual upacara seperti ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan pemujaan roh leluhur, serta menjadikan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh-roh nenek moyang dalam upacara penyembahan. Yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal melalui ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Nilai kemanusiaan juga nampak dalam kehidupan sosial dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefak seperti sistem barter dan hidup nomaden. Lalu yang ketiga ada nilai persatuan. Dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup yang sudah terpola seperti adanya pembagian kerja, ketika telah mengenal bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu pembagian kerjanya seperti A, kaum pria mencari makanan, dan B, kaum wanita menetap di gua, membuat alat rumah tangga, dan mengasuh anak. Lalu yang keempat ada nilai demokratis atau musyawarah. Diawali dengan terbentuknya desa komunal dan bercocok tanam. Pada desa komunal, sistem barter untuk memenuhi kebutuhan didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai subsisten atau kebutuhan masing-masing. Perkampungan teratur atau desa komunal membutuhkan pemimpin dengan konsep primus inter pares. Di masa ini juga terdapat pembagian kerja berdasarkan keahlian seperti undagi atau ahli pembuat logam, gerabah, pemahat, dan sebagainya. Yang kelima ada nilai keadilan, yaitu kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan saling melengkapi yang disebut sebagai gotong royong. Pola baru ini membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan membebaskan ego agar saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Poin B adalah nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama ada nilai religi. Sebagian besar rakyat masih memeluk kepercayaan nenek moyang. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad kedua. Rakyat yang semula menganut agama Siwa sejak pemerintahan Rakai Panangkaran menjadi penganut Buddha Mahayana. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Sistem kasta pada ajaran Hindu, pengaruh agama Buddha menanamkan rasa kemanusiaan yang penuh toleransi seiring pengaruh agama Hindu. Yang ketiga ada nilai persatuan. Perpaduan budaya yang berkembang di dunia politik seperti upaya invasi Mulawarman yang mendorong penyatuan wilayah, perkawinan keturunan dinasti Shailendra dengan dinasti Sanjaya, dan konsep Cakrawala Mandala atau perluasan daerah ke Dwipantara. Yang keempat ada nilai demokrasi atau musyawarah, yakni adanya sistem kerajaan dengan pemimpin primus inter pares, pembagian kerja menteri kerajaan dan dewan raja, serta upaya musyawarah untuk keadilan. Yang poin kelima adalah nilai keadilan. Pada Yupa Raja Mulawarman bertuliskan kebaikan budi raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada para Brahmana. Dan pada prasasti Tugu Raja Purnawarman terdapat berita pembuatan saluran air atau kanalisasi untuk mengatasi banjir. Kedua bukti ini menunjukkan bahwa telah ada nilai keadilan pada masa kerajaan tradisional awal. Lalu yang C adalah nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Pada kerajaan Sriwijaya, ada nilai religi, dikenal sebagai pusat pendidikan dan perkembangan agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nilai kemanusiaannya, ajaran cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan secara bersama-sama dengan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama politik, ekonomi, dan keagamaan. Poin keempat sebagai nilai persatuan adalah ada perkawinan politik Raja Airlangga dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno. Poin 4 ada nilai demokratis. Dewan Nagari sebagai wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan yang diputuskan melalui musyawarah. Yang kelima ada nilai keadilan.
Kerajaan Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakat melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, intersulair, dan internasional. Lalu selanjutnya ada nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada nilai religi, yakni mengutamakan toleransi tinggi yang dibuktikan dengan adanya 5 ajaran agama besar. Mengutamakan toleransi tinggi yang dibuktikan dengan adanya 3 ajaran agama besar, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu yang kedua ada nilai kemanusiaan, memberikan kebebasan desa untuk berotonomi, khusus guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Yang ketiga ada nilai persatuan, kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura yang bersatu dengan bala tentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyerbu Jayakatwang. Dan nilai demokratis, pembagian struktur kerajaan Majapahit dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Raja dan kerabat raja, 2. Dewan penasehat, 3. Dewan Menteri, dan 4. Gubernur provinsi. Serta yang kelima berupa nilai keadilan, yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Soal nomor 3 adalah mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Poin A, nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi. Cita-cita patriotisme bangsa Indonesia dicapai dengan cara perjuangan melawan. Nilai religinya adalah keragaman agama semakin bertambah karena adanya pengaruh agama baru dari bangsa asing. Nilai kemanusiaannya adalah perlawanan daerah demi memperjuangkan hak-hak kemanusiaan yang dilakukan oleh penjajah. Yang ketiga, nilai persatuan. Bentuk patriotisme terletak pada perlawanan lokal di berbagai daerah Indonesia, dan nilai keadilannya adalah politik asosiasi melahirkan golongan intelektual yang penuh kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Nomor 3B adalah analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada nilai religi, yaitu wujud perjuangan bangsa dalam kemerdekaan melalui penanaman konsep jihad dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus berkembang. Yang kedua, nilai kemanusiaan masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan perbedaan setiap warga negara, yang mana menjadi kunci kesadaran nasional sebagai wujud toleransi sosial. Yang ketiga, ada nilai persatuan, pembangunan wadah organisasi berskala nasional seperti PPKI dan Kongres Pemuda. Yang keempat, ada nilai demokrasi, penetapan bendera, lagu persatuan, dan bahasa nasional pada Kongres Rakyat Indonesia tahun 1939 menunjukkan keseriusan dan kesepakatan dalam suatu mufakat. Dan yang kelima adalah nilai keadilan, yaitu pemerataan informasi perkembangan nasionalisme yang tidak lagi berpusat di Jawa. Mendorong lahirnya Hari Nusantara atau Intersular Day di Surabaya 1 Juli di Surabaya 11 Juli 1925. Untuk soal nomor 4, yakni mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Poin A, proses perumusan Pancasila. Perumusan 5 dasar negara dilaksanakan di sidang BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh 3 tokoh berikut. 1. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 menyampaikan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Mr. Supomo pada 31 Mei 1945 dengan dasar persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan Insinyur Soekarno ini diberi nama Pancasila.
Ketiga usulan tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, musyawarah atau demokrasi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, ada Panitia 9 yang merumuskan Pancasila dan hari lahir Pancasila ditetapkan 1 Juni 1945. Proses perumusan berlanjut hingga pada 22 Juni 1945 lahir Piagam Jakarta yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasi mereka mengenai sila 1 hingga mengalami perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ini hingga sekarang termuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lalu untuk poin B adalah analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila dengan dasar negara terrealisasi pada 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI yang diketuai Insinyur Soekarno, menghasilkan pengesahan sebagai berikut. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Yang Maha Esa, sehingga sila 1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengesahan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar negara yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu bagian 1 pembukaan dan 2 batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 1 pasal aturan peralihan yang berisi 4 pasal, 1 aturan tambahan 2 ayat, dan penjelasannya. Selanjutnya pengesahan pembukaan UUD NRI 1945 yang pada alinea keempat tertulis rumusan Pancasila yang benar dan sah seperti yang dikenal saat ini. Dan pengesahan UUD NRI 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Republik Indonesia, maka Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 secara otomatis juga sah sebagai dasar negara. Selanjutnya untuk soal nomor 5 adalah mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin A, menjelaskan pengertian sistem filsafat. Filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani. Filosofia yang terdiri dari phile atau cinta dan sophia atau kebahagiaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai pedoman antarsila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara memberikan petunjuk untuk mencapai kesejahteraan tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Pada poin B, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistematis, hierarkis, dan logis. 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terletak pada sila 3 Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Seluruh warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perseorangan. Nomor 2, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terletak pada sila 5 Pancasila dan pembukaan UUD NRI. Pokok pikiran didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 3, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan permusyawaratan perwakilan. Terletak pada sila 4 Pancasila dan pembukaan UUD mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Poin 4, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara
yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Poin C adalah uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Unsur ketuhanan, Tuhan penyebab dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, namun Tuhan sempurna sehingga manusia tidak sempurna di hadapan Tuhan. Memiliki sifat individu sebagai makhluk sosial. Yang kedua ada unsur kemanusiaan. Peri kemanusiaan adalah nilai khusus yang bersumber pada kemanusiaan. Jiwa yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Bangsa Indonesia memiliki kemanusiaan adil dan beradab. Nomor 3, unsur persatuan. Manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dan persatuan telah terdapat dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, unsur kerakyatan. Yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Yang kelima, unsur keadilan. Arti keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui gotong royong, yaitu bekerja dan membagi hasil kerja bersama. Poin D adalah hakikat, nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik, dicita-citakan, serta dianggap penting oleh masyarakat. Moral adalah ajaran baik, buruk mengenai tingkah laku manusia, dan norma adalah dasar hukum penguat kedudukan nilai dan moral. Pancasila pemegang nilai, moral, dan norma bangsa Indonesia karena Pancasila adalah dasar pandangan dan pedoman hidup, serta Pancasila juga pemersatu bangsa, jiwa, dan kepribadian bangsa. Poin E adalah Pancasila sebagai dasar dan makna kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada sila 1, memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk serta beribadah menurut kepercayaan agama masing-masing. Sila 2, setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan, keamanan, dan hak untuk berpendapat, serta memperoleh keadilan. Sila 3, tidak adanya perpecahan akibat perbedaan, tumbuh rasa tolong-menolong, tanggung jawab, dan gotong royong sesama rakyat Indonesia. Sila 4, negara menggunakan sistem demokrasi. Setiap persoalan diputuskan secara bersama melalui musyawarah untuk mufakat. Sila 5, kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak tiap warga negara. Selanjutnya nomor 6, beri contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 10 kejadian atau pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat saudara. Untuk soal nomor 6, saya melakukan wawancara terhadap kolega saya dan video terlampir di video lain. Yang saya tulis adalah ringkasan dari wawancara tersebut. Kejadian atau pelaksanaan Pancasila yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat sekitar. Yang pertama, tidak mempermasalahkan perbedaan agama dan kepercayaan, serta tetap hidup berdampingan sebagai masyarakat heterogen. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah maupun pertumbuhan dan perkembangan agama masing-masing. Yang ketiga, penyampaian pendapat warga desa dalam forum balai desa karena tiap warga memiliki hak menyampaikan pendapat. Nomor 4, melakukan aksi-aksi guna mendapatkan keadilan bagi masyarakat. Yang kelima, menghadiri kegiatan kerja bakti mingguan. Yang keenam, bertanggung jawab dan saling tolong-menolong atas kesulitan sesama warga atau masyarakat. Yang ketujuh, permasalahan masyarakat diputuskan melalui musyawarah. Yang kedelapan, setiap solusi permasalahan disetujui dan disepakati secara bersama-sama dengan mempertimbangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kesembilan, memberikan perlindungan pada rakyat yang membutuhkan seperti lansia dan duafa. Yang ke-10, sumber daya alam dimanfaatkan secara bijak oleh warga untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga. Nomor 7, A. Pandemi COVID yang berasal dari Cina telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya.
Yang pertama, kita bisa memakai masker, pakai masker medis dan usahakan ganti sesering mungkin. Selanjutnya, sering mencuci tangan dengan benar. Usahakan tetap di rumah saja dan terapkan physical distancing. Jika terpaksa keluar, bawa hand sanitizer, jaga kebersihan, langsung mandi dan ganti pakaian apabila telah berpergian. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, jaga kesehatan, dan makan makanan bergizi, serta melakukan vaksinasi untuk membentuk herd immunity. Dan 7B, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Jelaskan pendapat saudara, disertai dengan contoh faktual. Nomor 1, nilai ketuhanan, yaitu masing-masing umat beragama yang beribadah di rumah ibadah tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan ibadah dengan baik. Yang kedua, nilai kemanusiaan, mematuhi protokol kesehatan agar tidak menularkan atau menyebarkan virus ke orang lain. Yang ketiga, nilai persatuan, saling membantu tetangga yang kesulitan akibat COVID-19, bergotong royong memerangi berita hoaks dan saling mengingatkan. Yang keempat, nilai demokrasi. Penyuaraan berita politik atau aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara digital seperti melalui media sosial, sehingga kritik dan saran dapat disampaikan secara lebih mudah. Yang selanjutnya, atau yang terakhir adalah nilai keadilan. Pemerintah membagikan bansos kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sekian presentasi jawaban ujian tengah semester Pendidikan Pancasila yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.